Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Newton akan praktekkan tentang pemantulan cahaya. Di sini ada anggota kami, yaitu pertama adalah Abdurrahman, Ali Sulimpiana, Denny Renaldi. Adinda Faila Syifa, Asmara Dewi. Di sini kami sudah mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada kaca cermin datar, ada kertas tabir, kemudian ada penggaris, ada senter, ada lilin, ada lensa cembung, ada lensa cekung, kemudian ada celahan cahaya, ada tempat celahan cahaya, kemudian ada busur, dan yang terakhir ada. Itulah alat dan bahan kami yang praktekkan ini. Saat ini akan kita praktekkan yang pertama adalah pemantulan cahaya. Pertama, kita sudah menemukan cahayanya, yaitu cara kita menggunakan celahan cahaya atau celahan ini, kemudian kita senterkan, maka akan menghasilkan pantulan cahaya. Nah, setelah itu kita berikan kaca. Nah, kaca ini adalah cermin datar. Kemudian kita ukur dari jarak dari cahayanya ke cermin datar, maka kita ukur berapa. Kemudian ini kita akan gariskan, yaitu garis namanya titik fokus, titik pusat pada cahaya. Ini kita kemudian kita lihat cahayanya di dalam cermin datar itu akan disebut dengan maya. Maka kita ukurkan, dan ini cahaya ini dia akan lurus ataupun akan berbelok atau gimana gitu ya. Maka kita lihat, maka cahayanya akan ke arah bagian atas. Ini yang ini kan? Ya berarti dia 100 Sudah 10 derajat. Sama 90 tadi. Dari hasil percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, dapat disimpulkan bahwa cermin datar memantulkan cahaya dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat tegak, sama besar dengan bendanya, maya, dan berjarak sama dari cermin seperti jarak benda aslinya. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa cermin datar memenuhi hukum pemantulan cahaya dan menghasilkan bayangan maya yang memiliki sifat khas seperti pada cermin biasa di kehidupan sehari-hari. Pada percobaan ini, kita menggunakan lilin sebagai objek dan cermin cembung sebagai media pemantulan cahaya. Lilin dinyalakan dan diletakkan di depan cermin cembung. Ketika cahaya dari lilin mengenai permukaan cermin, sinar dipantulkan dan menyebar atau bersifat divergen. Saat diamati, bayangan lilin tampak berada di belakang cermin. Bayangannya terlihat tegak, namun ukurannya lebih kecil dibandingkan lilin asli. Selain itu, bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar, karena cermin cembung bayangannya terbentuk sifat maya dan tidak nyata. Bayangan hanya dapat dilihat langsung melalui mata. Inilah alasan mengapa cermin cembung banyak digunakan pada kendaraan spion dan cermin keamanan. Cermin ini memperluas bidang pandangan sehingga objek di area lebih luas tetap bisa terlihat walaupun tampak lebih kecil. Kesimpulannya adalah, pada cermin cembung cahaya dipantulkan menyebar sehingga bayangan tidak dapat ditangkap layar. Bayangan tampak di belakang cermin, bersifat tegak, maya, dan diperkecil. Cermin cembung cocok digunakan untuk memperluas bidang pandang, misalnya pada spion kendaraan.
Yang ketiga, kami akan mempraktekkan yaitu cermin cekung. Nah, cermin cekung ini ketika kita menghidupkan lilin pada apinya, kemudian pantulan cahaya api ini ke bagian cekung akan memantulkan ke bagian kertas tabir. Nah, seperti ini contohnya, dia akan memantulkan di bagian kertas tabirnya. Nah, ini dikatakan dengan cermin cekung. Cermin cekung itu yang disebut dengan nyata. Kesimpulannya adalah, pada cermin cekung, cahaya dipantulkan dan cenderung berkumpul. Jika benda berada di luar titik fokus, bayangan yang dihasilkan nyata, terbalik, dan dapat ditangkap layar. Namun, jika benda berada lebih dekat dari titik fokus, bayangan menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Cermin cekung cocok untuk alat yang memerlukan bayangan besar atau cahaya terfokus seperti kaca rias, senter, dan lampu kendaraan. Inilah hasil dari percobaan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.